Setelah laporan itu diberitahukan bahwa pemindahan bangkai alien selesai dan pesawat akan segera lepas landas. Lalu diberitahukan juga pada kru yang bertugas untuk diharapkan mundur, ucap petugas yang ada di sana. Para polisi hanya bisa melihat pesawat itu langsung pergi begitu saja. Mereka bertanya, apa pesawat itu? Apa-apaan itu? Tentu saja sepertinya nama pesawat itu dirahasiakan, ucap sang kolonel. Apakah ini tim kewenangan khusus, ucap yang lain. Bukan, kita hanya tidak perlu mengetahuinya, ucap sang kolonel. Sementara itu rupanya di sana orang yang sebelumnya juga melihat kepergian pesawat itu. Dia berpikir, sudah aku duga, ucapnya. Dia pergi ke Falcon, ucapnya. Sementara itu kita pun dipindahkan ke keesokan harinya. Di minggu pagi yang sangat damai, di sana Kang menonton favorit acara TV-nya. Itu adalah acara yang kemarin mereka katakan. Di sana juri sudah bangun dari tidurnya. Kau ini sedang apa, Kang? Kau sudah bangun ya, ucap Kang. Habis bertarung kemarin, apa kau tidak capek pagi-pagi nonton Kecapman? Aku harus menonton acaranya secara langsung, kalau tidak aku akan ketinggalan. Namun di sana Kang benar-benar terlihat sangat kelelahan dengan wajah yang mengantuk. Hari ini kau keren sekali Kecapman, jadi aku harus menontonnya, ucap Kang yang kagum pada sosok Kecapman yang ada di layar TV. Sudahlah Kang, diam saja, lalu tontonlah dengan damai. Sama seperti saat itu, si brengsek itu mirip apanya denganku, ucapnya. Aku sudah berapa ratus kali kau mengatakan itu, biarkan aku tidur, ucap curi. Ya, bukankah hari ini kau masuk sekolah, ucap curi bertanya pada Kang. Ya, aku juga tahu, kenapa aku baru ingat sekarang. Dia pun tiba-tiba bersiap untuk pergi ke sekolah dan langsung berlari ke sekolah. Karena alien sudah berhasil dikalahkan, maka mau tidak mau kau harus berangkat ke sekolah. Ya, aku pergi dulu, ucapnya berlari. Setidaknya tutup pintu dong, dan jangan berantakan juga, menyebalkan sekali, ucap curi. Sementara itu, ini adalah di jalan Incheon. Kang menuju ke sekolah, dia melihat sesuatu. Dia memperhatikan beberapa orang yang sedang mengobrol sambil melihat videonya. Wah, apa kau lihat video siaran langsung kemarin? Ya, aku melihatnya. Tinjunya seperti ini, laki-laki berambut kepang itu dihentikan seperti ini. Aku juga belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka berdua sangat luar biasa, ucap orang yang ngobrol itu. Kalau monster-monster brengsek itu muncul, memangnya kau akan menghadapinya? Palingan kau akan bersembunyi di pojokan rumahmu, ucap orang satunya lagi. Hei bodoh, kenapa kau tiba-tiba marah? Aku kan hanya biasa saja. Jangan ngatain si topi putih itu, dia adalah idolaku, ucap orang yang lain juga. Di sana Kang mendengarkan itu, dia merasa bangga dengan dirinya. Hanya seorang yang berani melawan alien dengan mempertaruhkan nyawanya. Si topi itu adalah pahlawan, ucap mereka berdua. Di sana Kang pun bangga. Pahlawan apanya? Apa kau tidak dengar gosip beredar? Topi merah itu katanya dia adalah seorang cyborg. Ayolah, itu hanya gosip saja. Kang pun berpikir, apanya yang cyborg? Aku jelas-jelas manusia, ucap Kang dalam hati. Kalau aku topi putih, aku akan memukulimu. Ternyata kau fansnya juga ya, ucapnya. Namun ketika sedang bercanda, tidak sengaja salah satu orang dari mereka menubruk seseorang yang lain ada di belakang. Hei, maafkan aku. Namun di sana orang yang baru datang itu berkata, dasar sialan, apa masalahmu? Maafkan aku tuan, kau memukulku, apa kau ingin dihajar ya, ucap orang yang baru datang itu. Sementara temannya hanya pura-pura tidak kenal. Matilah kita, pagi-pagi sudah buat ulah, memukulku lagi. Aku minta maaf. Mereka pun akhirnya minta maaf. Namun ketika itu orang yang baru datang itu melihat pandangan Kang yang sinis terhadap dirinya. Ada apa kau lihat-lihat? Apa kamu kuhajar juga? Namun di sana Kang hanya melihatnya dengan dingin. Tidak ada apa-apa, ucap Kang. Berani sekali anak ini. Lihat ke bawah, tidak. Oh ya, kalau begitu aku minta maaf, ucap Kang yang tidak ingin mencari masalah. Masuk akal, aku akan mengingat wajah kalian, terutama kau. Berani-beraninya kau melihatku dengan pandangan seperti itu, ucap orang yang baru datang itu. Dan begitulah dia pun pergi. Lalu orang yang baru datang itu akhirnya meninggalkan tempat itu. Ini kan bulan Mei, kenapa pending seperti itu? Dasar bodoh orang kalian. Hampir saja kita menjadi sasarannya Wuka. Kenapa? Memangnya kau tidak tahu siapa brengsek itu? Ucap salah satu dari mereka. Kau pernah dengarkan kata Gundopa? Gundopa, meskipun aku tidak tahu secara detail, Gundopa adalah organisasi yang dibuat di SMP Mabung, kelompok gangster yang berisi anak-anak nakal.
gangster yang berisi anak-anak oleh Parkundo. Kekuatan fisiknya melebihi anak-anak SMA. Para senior pun tidak bisa mengalahkan mereka. Orang-orang yang sangat kejam dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di Incheon. Ku dengar kalau anak-anak Gundampa sudah masuk ke SMA Soyeon, sekolah kita, sekolah baru yang tidak ada seniornya. Singkatnya, sekolah ini akan menjadi raja bagi mereka. Lalu yang tinggi barusan itu adalah salah satu petinggi dari Gundampa bernama Choi Tae-ik. Sia, ucapnya. Sepertinya anak-anak sampah mereka masuk sekolah kita. Kenapa aku tidak tahu? Ini kan bukan masalah sepele, ucapnya menyesal. Bisa saja hal ini karena peringatan alien yang membuat semester baru jadi telah dimulai. Sekolah pun banyak diliburkan. Tapi anak dungu itu hampir saja dipukul oleh salah satu dari mereka. Beraninya mereka menantang Choi Tae-ik. Pokoknya kita harus menghindari Gundampa itu. Ya baiklah, lebih baik kita tidak usah macam-macam di sekolah baru kita. Sementara itu, ini adalah kelas 13. Hei Hong, ada apa? Apaan sih? Kenapa kau berisik sekali? Ucap Hong yang baru bangun dari tidurnya. Aku sudah memanggilmu 10 kali, bodoh. Pagi-pagi sudah tidur, ucap seseorang di sana. Kau terus menyakiti wajahmu. Aku kan sudah bilang untuk berhenti bertinju. Rupanya di sini kita diberitahukan bahwa Hong memiliki hobi bertinju dan ekskul tinju. Namun Hong di sana berkata, kenapa aku harus dengar apa katamu? Memangnya kau ini ibuku atau semacamnya? Ayolah, ucap Yonju. Orang ini bernama Yonju, kelas 18. Di sana Yonju berkata, "Hei, ada apa? Kenapa? Resletingmu terbuka." Menggoda diri Kang. Di sana Kang pun malu. Iya, resletingku terbuka. Aku buru-buru ke sini sambil dia gelagapan membaca itu. Cepat pergi sana, jangan kemari lagi. Lalu di sana Hong berkata, "Kau, mulutmu bau rokok. Apa maksudmu?" "Jinju, janganlah bergaul dengan mereka," ucap Hong yang khawatir. "Kau mengomel lagi. Memangnya kau ini ibuku atau semacamnya?" ucap Jinju yang membalikkan kata-katanya dari Hong barusan. "Kalau kau mau berhenti bertinju, mungkin aku akan mempertimbangkan kata-katamu tadi," ucap Jinju yang berbalik pergi. Namun di sana Hong hanya melihat kepergian Jinju. Lalu dia pun melihat seseorang. Sepertinya dia juga orang bodoh. Nama lengkap dari gadis ini yang sebelumnya kita lihat adalah Hong Mohe. Dia sekelas dengan Kang. Sementara itu kita dipindahkan ke laut bebas. Ini adalah Samudra Atlantik. Di atas laut terlihat sebuah kapal yang ada di sana. Seorang nelayan melihat ke arah laut yang sepertinya menangkap ikan atau sesuatu. Dia merasakan sesuatu, percikan air. "Apa itu barusan?" ucap si kakek. "Apa itu? Kenapa tiba-tiba besar?" Terlihat sebuah lingkaran gelap muncul tiba-tiba di permukaan. Sementara itu, ini adalah suasana kapal sebelum terjadinya bencana 5 menit yang lalu. "Boneka apa itu?" "Boneka penguin ya." "Ya, ini hadiah untuk ulang tahun anakku. Hari ini dia ulang tahun. Mereka menjualnya dengan murah di dermaga. Kalau menghadiahkan Tuan Putri harusnya kau kasih yang lebih bagus. Kenapa dikasih hadiah penguin?" ucap nelayan yang lain. "Jangan konyol, Kak. Impian Ruby adalah pergi ke Artantika menemukan seekor penguin. Oleh karena itu aku menghadiahkannya boneka penguin." Basa-basi mereka pun dilakukan. Ya, waktu berjalan dengan cepat ya. Pastikan mereka terasa sangat kita bahagia ketika melihat mereka dewasa. Dan itulah yang terjadi saat itu ketika dia mendengar sesuatu. Si kakek itu pun melihat apa yang saja baru datang. Barusan apa? Tiba-tiba bundaran hitam itu pun naik ke permukaan, dan benar saja bundaran hitam itu bukan bundaran biasa. Terlihat sosok tangan monster ada di sana. Apa itu? Kakek itu pun panik yang tiba-tiba menggenggam kapalnya. Kapal itu pun bergoyang sangat keras. Bahkan di sana para anggota awak kapal lainnya pun kaget dengan apa yang terjadi. "Hei, ada apa?" mereka berteriak. "Kakak, ada apa?" Namun ketika melihat keluar, terlihat sosok monster yang sangat menakutkan. Kakak. Dan begitulah sosok ikan yang sangat aneh di sana, seperti yang pernah kita lihat di SpongeBob, namun versi jahatnya ini. Terlihat monster yang sangat menakutkan ada di sana, dan kakaknya pun atau orang yang tadi si kakek sudah tewas begitu saja. Kita pun dipindahkan lagi ke SMA Soyeon di Incheon. Alien, ini adalah pernyataan dari guru yang menyatakan bahwa alien adalah, dalam arti secara harfiah, itu adalah makhluk asing, bukanlah manusia melainkan spesies yang lain. Menurut informasi yang selama ini kita ketahui, alien adalah spesies yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Selain itu,
Damper dan kendaraan lapis baja pun tidak ada yang bisa menandinginya. Dia juga dikenal sebagai monster transenden dengan kelincahan 200 km per jam. Selain itu juga secara naluriah mereka akan membantai manusia begitu saja. Orang yang belum pernah berhadapan dengan alien secara langsung pasti tidak akan tahu rasa takut berhadapan dengan mereka sambil membayangkan dirinya dulu. Pengumuman terbaru dari UVPBB, dalam 5 tahun terakhir ada 37 kemunculan alien di berbagai belahan dunia. Sampai saat ini korban tewas dilaporkan mencapai 517 orang. Ucap guru menjelaskan dengan serius alien itu apa. Di antaranya adalah insiden yang akibatkan di Korea. Sejauh ini ada 6 kasus. Hingga kasus yang terjadi di pelabuhan Incheon kemarin, maka totalnya menjadi 6 kasus sekarang. Baru terjadi kemarin dan korbannya mencapai 14 orang yang tewas. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan, ucap sang guru. Sambil menjelaskan tentang alien tersebut, dia terus menjelaskan pada murid-muridnya dengan rasa khawatir. Bagaimanapun di antara 7 kasus ini, 5 kasusnya berhasil diselesaikan oleh manusia super bertopi putih itu di Makpo, Samcheon, Taiyan, lalu Oryudong sekalian. Lalu yang terakhir ada di pelabuhan Incheon. Semuanya muncullah manusia super yang dikenal dengan si topi putih yang berhasil mengalahkan alien itu. Dari monster yang tidak dikenal hingga manusia super yang juga tidak dikenal. Dengan kemunculannya itu, meskipun ada begitu banyak spekulasi tentang cerita orang, namun setiap informasi tentang itu masih 50-50, tidak semuanya benar. Sejauh ini para ahli mengatakan bahwa keberadaannya masih penuh dengan misteri. Manusia super yang masih dipertanyakan juga masih kemunculan alien juga sangat tidak masuk akal. Orang-orang pun mulai bernaruh harapan pada makhluk yang tidak dikenal ini. Dan begitulah lalu ada masalah yang sedang kita hadapi di akhir-akhir ini. 2 peristiwa tepat sebelum si topi putih itu muncul. Ini adalah tahun 2015 di Pohang, insiden Pohang yang sangat legenda. 10 orang menjadi korban dan tewas di lokasi begitu saja. Ditemukan mayat alien yang terlihat seperti dikuasai oleh seseorang. Ini adalah kasus yang misterius. Lalu berikutnya tahun 2016 terlihat 75 orang meninggal dan lebih 100 orang luka-luka. Alien ini sangat legend. Terjadinya insiden ganggeng yang sangat tragis sampai menjadi berita nasional dan internasional. Pertama, alien penghancur Hepatron. Itulah yang terjadi, yang artinya bertanduk. Ini adalah nama panggilan untuk alien yang berhasil hidup kembali. Banyak orang yang meninggal. Muncullah pria raksasa lalu berambut panjang. Ada juga cerita bahwa pria raksasa berambut panjang itu bertarung melawan Hepatron. Entah bagaimana raksasa itu, tapi dia menghilang. Hepatron pun dikatakan perlahan menghilang dan terbang ke langit. Kasus terburuk yang belum pernah diselesaikan. Para pejabat juga mulai meneliti hal ini dan mulai menafsirkannya. Rasanya raksasa berambut panjang itu yang diyakini manusia super dibunuh oleh Hepatron. Hepatron yang terluka diperkirakan bersembunyi di suatu tempat sambil menunggu kemunculan manusia super lainnya. Pada kesempatan ini didirikan pusat peringatan bencana alien. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Didirikanlah pusat kontrol peringatan alien. Karena kemunculan alien dibuat tahapan peringatan. Lalu pasukan khusus angkatan bersenjata juga didirikan. Didirikanlah pasukan khusus alien. Pokoknya poin terpentingnya saat ini hubungan antar ketiganya, ucap sang guru. Siapakah manusia raksasa berambut hitam yang berhasil menghentikan Hepatron? Apakah dia meninggal atau tidak? Kalau benar dia meninggal, di mana keberadaan Hepatron yang terluka saat melawan dirinya? Selain itu, orang yang berambut panjang Hepatron juga hilang. Apa identitasnya yang sebenarnya? Mereka berjuang untuk kemanusiaan. Apakah benar tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita? Sebenarnya yang paling utama dari semua ini adalah dari mana berasalnya alien-alien ini, ucap sang guru. Namun ketika itu guru menyadari sesuatu, bahwa murid-muridnya tidak tertarik dengan semua itu. Kebanyakan mereka bosan dan mengantuk, bahkan ada yang tertidur dengan pulas. Dia hanya bisa mengumpat dalam hatinya, "Cih, dasar anak-anak sialan. Semuanya bangun, sebentar lagi bel akan berbunyi. Kalau begitu hari ini sampai di sini saja. Meskipun aku tidak mengajari pelajaran, tapi kalian tidak boleh tidur seperti ini," ucap guru. Memang tugas utama siswa adalah belajar, tapi ini juga sangat penting bagi pengetahuan kalian. Yang paling penting bukanlah belajar ataupun ujian. Hal terpenting di generasi masa depan adalah kalian itu sendiri, ucapnya. Rasa ketertarikan terhadap kemanusiaan. Jangan hidup hanya dengan melihat hal-hal yang diberikan saja, ucap sang guru yang langsung menyentil sang MC ketika mendengar itu. Manusia sudah berada di titik tertentu. Jangan hanya membaca buku matematika, lalu jangan juga hanya bermain game saja. Tah dengekeun genjet.
Cobalah untuk lebih tertarik pada kemanusiaan. Ini adalah pikiran jujur Bapak dan curhatan hati Bapak. Kalau begitu, Assalamualaikum, Bapak pergi dulu. Lalu dia pun menelpon seseorang. Sang guru pun pulang pergi ke rumahnya. Halo istriku, aku baru selesai dari kelas. Sekarang aku dalam perjalanan pulang. Seperti yang aku bilang, aku akan cepat pulang. Ngomong apa sih kamu? Tentu saja aku harus pulang cepat. Ini karena perayaan kematian putra kita. Sebentar lagi aku sampai. Sambil melihat sosok anaknya yang sepertinya bukan sudah akan ya, tapi sudah meninggalkan dunia ini. Aku akan pergi ke sana. Tentu saja aku harus pergi, ucapnya. Aku harus bertemu dengan putraku sambil mengingat momen-momen indah bersama putranya yang sudah hilang dari dunia ini. Jangan sampai bertemu monster di surga. Jangan sampai bertemu para sialan-sialan itu, ucap sang guru. Aku harus berdoa untukmu, anakku. Kita pun dipindahkan ke laut lagi. Ini adalah ketika alien ikan itu yang sudah sampai atau sudah berhasil menguasai kapal ya. Para anggota kapal di sana berusaha lari sekuat mungkin. Namun ketika itu seseorang mencoba untuk menghubungi seseorang. Halo, cepat, ini garis lintang jam 3. Namun ketika dia berkata begitu, dicengkeramlah wajahnya oleh alien yang baru saja datang. Wajahnya pun langsung hancur begitu saja. Dia hanya bisa meringis kesakitan sambil meminta tolong di detik-detik terakhirnya. Tolong. Sementara ini adalah kapal yang lain. Ini adalah kapal yang lebih mewah. Kapal opera Royal Utopia Cruise. Terlihat ada kolam renang, ada orang yang berjemur di sana. Sepertinya orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang elit. Di sana sang nahkoda berkata, meskipun komunikasinya terputus, namun hasil pemeriksaan dari atas perkirakan merupakan kapal penangkap ikan, Pak. Lalu sang kapten kapal berkata, kapal penangkap ikan, nama kapalnya apa? Lalu jaraknya berapa? Nama kapalnya tidak diketahui karena sudah terputus. Meskipun rute pelayarnya sebanding terbalik, namun jaraknya kurang lebih dari 20 menit dari kapal kita. Baiklah, ubah rute secara perlahan, kita akan pergi menyelamatkannya, ucap sang kapten kapal yang tidak sempat mendengar ucapan tolong dari kapal penangkap ikan yang sebelumnya dihabisi oleh alien. Lalu ketika ini kita dipindahkan lagi ke kapal penangkap alien. Terlihat seseorang berdiri di sana.